Halo Sobat Kreasi Otodidak, ketemu lagi di channel Kreasi Otodidak. Kali ini kita akan belajar Excel, yaitu software untuk pengolah data yang memberi banyak perintah pendukung untuk memaksimalkan pengolahan data. Ya, biasanya orang akunting pakai ini, kecuali dia sudah punya software sendiri ya. Tapi kalau belum ya pasti kebanyakan pakai ini. Ngolah data, ngolah angka, dia mau cari penjumlahan, mau mencari rata-rata dan lain-lain. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membukanya dan juga mengenal tampilan Excel-nya dulu. Sebenarnya untuk membuka masih sama dengan ketika kita membuka Word, yaitu kita bisa klik dari sini, terus kemudian buka Excel, ya, bisa klik dari sini, atau kalau di desktop kita sudah ada, ya kita tinggal klik dari situ. Saya contohin satu saja ya, tapi kalau misalnya mau tahu beberapa cara membuka ya, lihat saja di topik cara membuka Word, itu mirip. Ini klik saja, maka akan kebuka seperti ini. Oke, di poin yang kedua, mari kita, sebelum kita simpan dan segala macamnya, saya kembali ke workbook ini. Saya akan menjelaskan tentang tampilan Excel, apa yang berbeda dengan Word yang kemarin. Di sini ada kotak-kotak banyak ya, ada tabel, ada sheet dan segala macam. Di poin ini nomor 1 ini masih sama seperti kemarin, yaitu Quick Access Toolbar. Di sini ada beberapa menu yang bisa dengan cepat kita akses dan kita bisa atur optionnya apa aja yang tampil di sini. Tapi ini yang standar saja. Kita mau new, open, save, email dan lain-lain. Ya, ini Quick Access. Jadi biar kita cepat aksesnya. Terus yang kedua adalah tab ribbon. Ini ada isinya home, insert, back layout, formula, data, review, view. File ini berisi perintah standar dalam pengoperasian worksheet Excel, seperti membuka, menutup file, menyimpan, dan sebagainya. Untuk home ini berisi tombol-tombol perintah yang bisa digunakan untuk memformat data. Untuk insert ini berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek seperti gambar, clip art, dan lain-lain. Ya, terus kemudian ada tab page layout. Di sini kita bisa memilih ukuran kertas, ukuran margin, dan lain-lain. Ada formula untuk menyisipkan rumus ya, atau formula lah. Terus tab data ini untuk keperluan misalnya kita ingin short data, misalnya kita bikin grup seperti inilah. Saya tunjukkan, tapi ini masih di drive ya. Ya, ini contoh, ada Word, ada Tekno, kita mau short gitu ya. Ambil kayak gitu. Terus kemudian di tab review itu berisi pengaturan worksheet Excel yang meliputi spelling, translate, new comment, dan lain-lain. Ya. Terus tab view ini berisi tombol perintah untuk pengaturan worksheet seperti zoom, terus grid line, terus freeze span. Nanti freeze span itu mungkin banyak kita perlukan, banyak kita pakai. Terus zoom selection. Sebenarnya di bawah ini ada grup ya, yang grup-grup ya. Di anaknya tab ribbon tadi ada menu-menu, ini ada beberapa grup. Ini untuk editing, cell, style, number, alignment, font. Ini ada di grup home. Terus yang ini ada charts, sparkling. Ini ada batas-batas garisnya. Jadi ini adalah grup, sebagian dari tab ribbon tadi. Selanjutnya nomor 4, di sini ada tombol dialog. Biasanya kalau kita masih kurang untuk pengaturan ini, kita bisa menampilkan yang lebih lengkap di sini. Alignment juga ada yang lebih lengkap di sini. Di general juga ada yang lebih lengkap. Ini nggak ada, editing nggak ada. Ini kebetulan ada. Jadi itu tombol dialog. Jadi untuk menampilkan kotak dialog sesuai dengan grup-grup tadi. Kemudian di sini yang berbeda di Excel ini ada sheet. Ya. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3.
kita bisa bekerja di masing-masing sheet ini, dan kadang-kadang kita bisa menghubungkan antara sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 dengan formula tertentu. Ini saya bekerja di sheet 3. Ini bisa kita rename ya, kita kasih nama beda. Terus misalnya ini banyak sekali, saya tambahin ya. Saya contohkan ya. Ini bisa kita, ini belum banyak nih, jadi nggak bisa dinavigasi ya. Jadi ini tab sheet di sini untuk navigasi. Tuh baru deh bisa. Ini kan sheet satunya hilang ya. Ini tab navigasinya. Jadi itu kalau misalnya kita membuat file dengan banyak sheet. Kemudian di sebelah kanan ini ada view juga, page layout, mau seperti apa, seperti ini atau seperti ini. Oke, ada page preview yang normal ini ya. Terus ini ada zoom ya. Kita mau tampilin berapa persen. Terus di paling atas ini ada untuk untuk minimize, maximize, dan close. Minimize, maximize, dan close. Ini untuk mengecilkan ya, jadi kecil. Tadi saya sudah buat 2. Terus ini untuk maximize, ini untuk close ya. Gedein, kecilin, kita bisa pakai ketiganya. Terus ini ada judul. Kebetulan judulnya masih book 1. Kalau di Word ada istilahnya dokumen 1, di sini book 1 ya. Kita bisa save. Kita akan coba save ya. Untuk menyimpan bisa save as. Kalau misalnya save itu menyimpan pertama kali, save as itu kita bisa menyimpan dengan format lain, tapi dengan harapan yang file yang pertama tidak berubah. Misalnya dari book 1 jadi book 2. Book 1-nya nggak diubah-ubah. Kita misalnya mau nerusin ke yang book 2. Atau kita bisa ganti dengan format yang lain. Oke. Mau pertama kali pakai ini pun juga bisa, nggak masalah. Tapi pakai klik yang ini juga bisa. Ya, kita simpan dulu. Saya akan simpan di dokumen saja di sini ya. Kemarin saya sudah buat latihan kreasi otodidak book 1 saja ya. Saya simpan. Oke, ini sudah saya simpan. Sedikit perkenalan aja juga. Di sini ada workbook ya. Worksheet. Ini bisa dilebarin. Terus ini juga bisa dilebarin. Nanti untuk pengaturan selanjutnya kita akan ke topik selanjutnya saja. Tapi yang perlu saya perkenalkan untuk tampilan worksheet ini adalah sel. Sel ini adalah perpotongan antara kolom dan baris yang mempunyai nama. Ya, ini misalnya ini B3, ini D3, ini B6. Ini harus tahu karena kalau kita nanti mau pakai rumus di sini. Poinnya misalnya kali D6 dikali E6 atau ditambah 6 itu sel. Terus kemudian untuk yang nomor 2 range cell merupakan kumpulan dari kolom, baris, dan sel. Misalnya ini tak seleksi begini. Kadang-kadang kan kita cuma cukup bikin tabel yang seperti ini. Oke, yang poin yang ketiga ini warna oranye ini adalah select cell ya untuk memilih worksheet ini. Kalau mau milih yang lebih banyak tuh bisa juga ya, semua baris bisa dipilih. Yang ini semua kolom bisa dipilih. Saya mau milih yang ini sambil tekan kontrol, pilih yang ini, pilih yang ini, pilih yang ini, pilih. Bisa juga ya. Oke, itu contohnya. Terus yang keempat ada name box. Ini name-nya, namanya. Ya ini tadi sel, terus ini namanya ya. Terus ada tab split. Kita akan coba kanan, terus tuh tab splitnya langsung melebar tuh ya. Coba kita ke bawah, terus tuh tab splitnya juga makin melebar ya. Di sini kalau belum berubah ya, dalam satu sheet ini
Ada 16.384 kolom dan 1.048.576 baris. Ya, banyak banget nih. Capek kali ya. Oke, terus kalau udah tahu tab split, sekarang ke tab split tadi buat menggulung ya. Kalau yang belum tahu, tab split itu buat gulung. Oke, kalau sudah tahu tentang tab split, kita ke selanjutnya, yaitu formula bar. Di sini ada formula bar. Kadang-kadang saya juga pakai buat kalau nulis itu di atasnya muncul. Ya. Kalau misalnya ini 10, ini 10, terus saya mau itu jumlahkan. Kalau misalnya nanti mau tambahkan ada 10 dan 10 ini juga di sini formulanya bisa kelihatan ya. Ada sum, dis, dan macam-macam. Ini di sini ada formula bar yang ke-6. Oke, sobat kreasi otodidak, tadi sudah mengenal tentang tampilan Excel. Yang kedua juga saya perkenalkan tampilan untuk worksheet-nya. Selamat mencoba. Salam kreasi otodidak.